تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di sana ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi wanita itu dimuliakan, sedangkan wanita itu sendiri tidak mau memuliakan dirinya sendiri dan tidak tahu fitrahnya sebagai wanita karena disampaikan al-haq. Baik. Ini masih umum. Tidak mau memuliakan diri mereka sendiri seperti apa? Apakah dari sisi akidahnya, dari sisi amalannya, dari sisi penampilannya, tutur katanya? Ini banyak. Kalau tidak mau memuliakan diri mereka sendiri seperti tidak pada umumnya fitrahnya wanita itu, Allah Subhanahu wa taala katakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hukum asalnya wanita itu mereka menetap di rumah. Itu bentuk memuliakan wanita. Dan benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan istausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita dengan cara yang baik, rifqan bil qawarir, berlembut lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Khairukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bagaimana kita harus memuliakan mereka. Harus menjaga mereka, mengayom mereka. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskannya. Benar. Namun ketika wanita tidak tahu untuk dimuliakan, mereka tetap menentang aturan-aturan yang ada, maka kewajiban kita mendakwahkannya. Kalau mereka tidak tahu fitrahnya sebagai wanita, disampaikan bahwasanya wanita itu seperti ini. Bukan tidak didakwahkan, bukan kita pasrah. Sampaikan al-haq. Jelaskan, apalagi kalau itu istri kita, atau saudari kita, atau orang tua kita, sampaikan dengan baik. Dengan lemah lembut. Dan bersabar dalam menyampaikannya. Tidak cukup sekali, 2 kali. Tinggalkan perkataan orang, cukup sampai 3 kali saja. Enggak ada dakwah Nabi itu sampai 3 kali, kemudian berhenti. Kita berdakwah, nyampaikan al-haq itu sampai kita mati. Sampai orang itu mendapatkan hidayah. Di samping itu kita doakan. Di samping kita menyampaikan, menjelaskan kebenaran itu, kita doakan. Doakan supaya mereka mendapatkan petunjuk. Kalau berkaitan dengan tutur katanya, kita sampaikan bahwasanya wanita itu seperti ini dalam bertutur kata. Harus lemah lembut sebagaimana ciri-ciri wanita surga. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha dibangunkan rumah di dalam surga karena apa? Menjaga suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Kalau berkaitan dengan hijab, mereka tidak berpenampilan sebagaimana layaknya seorang muslimah sejati, maka sampaikan ayat-ayat hijab. Sampaikan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk menutup aurat mereka. Bahwasanya dosanya sangat besar ketika wanita itu menelantarkan auratnya. Bukan saja dirinya yang dia seret ke neraka, tapi orang-orang yang bertanggung jawab atas diri mereka. Bapaknya, saudaranya, paman-pamannya, demikian juga suaminya, itu yang paling besar tanggung jawabnya. Kalau berkaitan dengan akidahnya, sampaikan tentang akidah yang hak. Tentunya sekali lagi dengan hikmah, dengan penuh kelemah lembutan dalam menyampaikan. Dan yang paling perlu ya ikhwah, di samping kita menyampaikan al-haq kepada orang itu, apalagi itu keluarga kita, istri kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Lihat bagaimana Abu Hurairah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa untuk ibunya. Akhirnya Abu Hurairah berdoa, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah supaya ibunya bisa masuk Islam. Dan diijabah doanya. Demikian semangatnya Abu Hurairah. Dan begitu gembiranya ketika ibunya masuk dalam Islam. Demikian seharusnya seorang muslim. Bukan sekedar kita menyampaikan kebenaran. Kita doakan. Kita doakan. Demikian juga kita bermuamalah dengan baik kepada mereka. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan baik pada mereka? Tutur kata kita dijaga. Bukan ketika mereka mencela, mencaci maki, kita membalas mencela dan mencaci maki, bukan. Ketika mereka melakukan penyimpangan, kemudian kita menghardik mereka, membentak mereka. Tidak. Apalagi seorang wanita. Butuh kelemah lembutan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.